Hai, Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur walaupun dengan keadaan yang sebegini kita masih dapat berkumpul bersama-sama ya. Nah, mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang ada bagi kami berkumpul bersama-sama walaupun sepanjang minggu ini kami telah menjalani kehidupan kami dengan penuh tantangan cabaran yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, karena kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami senantiasa ada, dan kami percaya dan yakin bahwa waktu dan kesempatan walaupun kami tidak dapat bersama-sama pada saat hari ini, tetapi dengan kasih karunia yang ada daripada Engkau Tuhan, mempersatukan kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ya terus menyertai kami di dalam kami belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini. Berikanlah hikmat pengetahuan kepada setiap pribadi kami untuk kami lebih memahami pada saat hari ini, dan guna pakaikanlah hamba-Mu di saat hamba-Mu berbicara pada saat hari ini, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur walaupun dengan keadaan yang seperti ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama ya. Nah, satu tema yang saya bawa untuk kita pada saat hari ini yaitu membangun persekutuan yang saling mengasihi. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Ya, mari jemaat Tuhan kita membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 30. Kita akan melihat ayat yang ke-32 sampai 37. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke 32 sampai 37 ya. Dan ini adalah pembacaan tajuk yang di atas kita boleh melihat yaitu cara hidup jemaat ya, cara hidup jemaat. Nah, mari jemaat Tuhan, saya membaca untuk kita daripada ayat 23 sampai ayat yang ke 37. Ayat ke-32 sampai ayat 37 ya. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya membaca untuk kita. Apapun kumpulan yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah ya, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Nah, begitulah ayat pembacaan kita pada saat hari ini. Nah, kita melihat bagaimana kita membangun sebuah persekutuan di saat kita mengalami hal yang seperti ini ya, seperti yang kita hadapi pada saat hari ini ya jemaat Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa persekutuan itu
yang persekutuan itu dibangunkan di saat kita saling mengasihi ya. Persekutuan yang saling mengasihi itu dimulai dengan kebersamaan kita. Nah, walaupun kita ini tidak dapat bersama-sama di dalam persekutuan kita sangat yakin kita mampu bersama-sama dengan hal yang seperti ini ya, jemaat Tuhan. Nah, berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktiviti yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Nah, maksudnya di sini yaitu waktu, tempat dan kegiatan hanya menyediakan kebersamaan yang secara tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi dengan persekutuan, dengan diri kita bersama-sama di rumah masing-masing, itu juga kita dapat rasakan ya pada saat hari ini. Sebab ini bukan pertama kali kita mengadakan kebaktian di rumah ya, tetapi ini sudah berkali-kali terjadi ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di sini yaitu kebersamaan sejati dimulaikan daripada hati. Ya, daripada hati dan diwujudkan dengan kebiasaan untuk kita tetap membangun persekutuan itu dari hari ke hari ya, dari hari ke hari. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama, yaitu di dalam persekutuan Kristen itu dipanggil untuk saling berbagi ya bagi kita. Nah, persekutuan itu bukan bermaksud kita hanya berkumpul, bukan. Tetapi dengan hal yang lain kita juga boleh mengukuhkan persekutuan kita ya. Sama seperti satu hal yaitu kita perlu berbagi ya, berbagi dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah melalui hati. Nah, sama juga persekutuan juga dimulai dari hati. Nah, di dalam kita membagikan berkat juga dimulai dari hati, ya. Semuanya itu berkaitan dengan hati. Nah, bagaimana kita mendapatkan hati yang seperti itu, ya? Di dalam bagaimana, adakah kebersamaan, apakah yang saya harapkan melalui persekutuan ini, ya? Saya percaya dan yakin bahwa setiap pribadi kita memiliki satu hal yang kita harapkan, ya, melalui setiap persekutuan yang ada. Nah, jadi teks ini menjawab setiap pertanyaan kita. Mungkin tidak secara terperinci, tetapi kita melihat bahwa apa yang kita hadapi pada saat hari ini, ya, boleh terjawab, ya. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama di sini, ya. Kita akan melihat dua hal, ya, yang daripada pembacaan kita, ya, pembacaan kita tadi, ya. Nah, yang kita lihat bersama-sama pada saat hari ini, yang pertama adalah asas persekutuan, ya. Asas persekutuan yang kita lihat bersama-sama melalui pembacaan kita tadi, ya. Di dalam kita boleh melihat daripada ayat yang ke-32 sampai ke-33, ya. Asas persekutuan kita. Nah, apa yang kita lihat melalui ayat ini, ya, tidak boleh terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat kebiasaan gereja pada mula-mulanya, ya, dipenuh oleh Roh Kudus, ya, dipenuh oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa ada kebiasaan yang muncul, ya, kebiasaan baru yang muncul daripada pengalaman kerohanian kita, ya. Di sini kita melihat bahwa kita melihat polanya yang sebelumnya, tapi apa yang penting, asas yang penting melalui persekutuan kita pada saat hari ini adalah hati, ya. Yang pertama hati, ya. Jadi di dalam asas ya, di dalam yaitu hati, ya, di dalam ayat yang ke-32e. Jadi di sini kita melihat bahwa kumpulan orang-orang yang percaya dalam Kisah Para Rasul ini memiliki kesatuan dan jiwa, ya. Nah, kesatuan ini nampak menjadi salah satu ciri khas daripada jemaat yang mula-mula, ya. Jadi seperti yang sering kali saya katakan, ya, di dalam setiap khotbah saya, setiap apa yang dikatakan melalui firman Tuhan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita,
ya. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita melihat melalui ini, yaitu di dalam Kristus, ya, kita memiliki kesamaan, ya, kesamaan yang baru, jauh daripada melampaui semuanya, ya, semua perbedaan yang ada, ya. Ingat di dalam Efesus 4 ayat yang keempat sampai yang keenam, ya, mengatakan kita ini adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa, ya. Itu yang dikatakan kepada setiap pribadi kita. Nah, melalui ini jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa Roh Kudus yang pada mula-mulanya jemaat awal, ya, jemaat mula-mula yang mereka hadapi pada waktu itu, ya, membuatkan mereka semakin bersemangat, ya. Mereka merasakan luar biasa meningkat, ya. Jadi mereka tidak mementingkan diri mereka, tetapi dengan kerinduan yang ada di dalam diri mereka mau mengungsikannya, ya. Itu ikhlas daripada hati mereka, ya. Itu ikhlas daripada hati mereka. Jadi kepentingan yang mereka hadapi itu, kesulitan yang mereka hadapi itu mereka dapat atasi, ya. Mereka dapat atasi, ya. Roh Kudus mampu bekerja melampaui semua kesulitan yang kita ada. Nah, jadi B, apa asas dia? Yaitu firman Tuhan. Ya, tadi hati. Nah, yang kedua adalah yang E adalah hati, yang ke B adalah firman Tuhan, asas dia. Nah, firman Tuhan ataupun ajaran di dalam ayat ke-32B, ya, mengatakan bahwa mereka juga mempunyai kesatuan di dalam mereka mengenal akan firman Tuhan, ya. Mereka memberikan pendapat, ya, memberikan pendapat yang sama di dalam firman Tuhan yang mereka hadapi, yang mereka dengar. Jadi tidak ada seorang pun di antara mereka yang beranggapan bahwa sesuatu daripada kepunyaannya adalah miliknya, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama di dalam ayat yang ke-32B. Nah, maksudnya di sini mereka telah diajarkan untuk berbagi, ya. Karena di dalam persekutuan kita diajarkan untuk berbagi berkat yang kita terima. Nah, sama seperti mereka, ya. Sama seperti mereka telah belajar dan mereka menerapkannya. Ya, jangan kita hanya belajar, oh Tuhan itu memberkati saya, jadi berkat itu untuk saya saja, bukan. Ya, kita harus membukakan pikiran, ya. Kita bukan kita tidak seharusnya mempunyai satu sikap yang terkongkong, ya, terkongkong yang membuatkan pikiran kita tidak dapat berpikir bahwa semua berkat itu adalah daripada Tuhan. Nah, kita belajar daripada jemaat mula-mula. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah asas daripada kehidupan mereka. Sehingga mereka mempunyai satu prinsip, yaitu segala sesuatu adalah milik bersama. Ya, karena mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan, sehingga mereka juga membagikan berkat daripada Tuhan itu kepada orang yang memerlukannya. Nah, jadi hati, kalau kita melihat di sini, hati dengan firman Tuhan itu, ya, sangat selaras, ya. Kalau kita hanya mendengar, oh bagus firman Tuhan itu mengajarkan saya ini, tapi kita tidak menerapkannya, kita hanya mau memberi karena nama, karena biar orang mengetahui dari hati kita, itu bukan suatu hal yang baik, ya, bagi kita semua. Nah, ingat bahwa hati dengan firman Tuhan yang kita pelajari itu harus sejajar, selaras, ya, jemaat Tuhan. Jadi ajaran yang benar mengawal pikiran kita, mengawal perasaan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mengetahui firman Tuhan, kita dapat mengawal bagaimana diri kita dapat membagikan berkat yang ada, ya, bagi semua orang di dalam kehidupan kita. Nah, yang ke-C yaitu anugerah daripada Allah, ya, daripada ayat yang ke-33. Anugerah yang daripada Allah. Nah, semua hal yang baik dimulai dengan pemberitaan Injil, ya. Kematian dan kebangkitan Kristus, kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil bukan hanya terlihat melalui mujizat,
ya, bukan hanya dilihat melalui mujizat ya, tetapi kita melihat bahwa kuasa ilahi juga dinyatakan melalui pencurahan anugerah Allah ya, anugerah Allah bagi setiap pribadi kita. Jadi pemberitaan Injil yang terus-menerus membuatkan jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, jadi saya dan Anda telah mendengar pemberitaan Injil ya. Kita telah mengenal Injil ini di dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dengan itu kita semua mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan ya, mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita juga merasakan anugerah yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita ingat bahwa pemberian daripada Allah inilah yang mendorong kita ya untuk kita berani memberi kepada orang lain. Sama seperti yang terjadi bagi jemaat mula-mula. Mereka berani memberi, mereka berani menjual apa yang mereka ada oleh karena Injil yang mereka paham ya, seperti mana saya telah katakan tadi ya. Dan mereka merasakan anugerah yang daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berani dengan hal yang seperti ini ya. Jadi ingat, pemberian yang daripada ilahi, daripada Allah Bapa kita yang di surga itu mendorong kita ya, mendorong kita untuk berani memberi bagi orang lain ya, bagi rumah Tuhan ya. Jangan kita salah menafsirkan di dalam kehidupan kita. Bukan kita menjadi sombong, bukan kita memegahkan diri, tetapi makin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Jadi itu yang paling utama. Jadi ingat, kasih karunia yang melimpah mengubah diri kita menjadi pribadi yang tidak sengsara dan tidak serakah ya. Kalau kita memahami firman Tuhan, kita memiliki hati yang murni, memiliki hati hamba ya, kita menikmati anugerah yang daripada Tuhan. 3 hal ini adalah asas utama dalam kehidupan kita. Maka dengan itu kita tidak akan hidup sengsara, kita tidak akan hidup serakah, mau mengejar apa yang dunia berikan kepada kita pada saat hari ini ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tindakan persekutuan. Tindakan persekutuan di dalam ayat yang ke-34 sampai yang ke-37 ya. Jadi kalau kita melihat, kita seringkali menemukan di dalam Alkitab bahwa perintah didahulukan dengan penyataan, seperti mana yang saya telah katakan. Jadi kita diberikan perintah dan berkat ya seringkali, tetapi yang harus kita paham perintah dan penyataan ya. Jadi tindakan praktikal ya, yaitu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita harus dilandaskan dengan firman Tuhan ya, harus dilandaskan dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan didorong oleh apa yang Allah lakukan ya. Saya seringkali memperingatkan kita bahwa apa yang di dalam firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengar, bukan hanya untuk kita banggakan, dia itu membawakan firman Tuhan yang bagus, bukan ya, tetapi inti daripada firman Tuhan itu yang sangat penting ya. Inti daripada firman Tuhan ya, apa yang Allah lakukan melalui firman Tuhan itu yang kita lakukan ya, itu amat baik ya kita lakukan. Bukan tidak salah juga kita memuji, tidak salah juga kita menyatakan hal yang demikian, tapi yang paling dimau oleh Allah Bapa kita yang di surga itu adalah tindakan kita di dalam persekutuan ya. Jadi ingat saudara-saudari, di dalam tindakan kita itu harus berlandaskan segalanya. Jadi di sini pola itu yang kita temukan ya, seperti mana jemaat mula-mula mereka lakukan ya. Jadi di sini kita melihat bahwa di tengah situasi yang seperti itu ya, bagi jemaat yang mula-mula
pada waktu itu ya, mereka tidak berdiam diri ya, mereka menghadapi tantangan, cabaran, tetapi mereka berani memberikan diri mereka belajar untuk berbagi ya. Mereka belajar untuk berbagi. Apa yang dilakukan oleh mereka itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa itu terjadi ya. Nah, sama dengan situasi kita pada saat hari ini, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa situasi yang seperti ini bukan membuatkan kita berdiam, bukan membuatkan kita lemah, bukan membuatkan kita putus asa, bukan membuatkan kita terdiam sediam-diamnya, tetapi kita belajar memberi diri kita kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Kau maukan bagi saya, bagi keluarga saya, yang anak-anak saya sudah lama tidak datang ke gereja, sudah lama tidak beribadah ya, apa tindakan saya? Itu yang kita harus soalkan ya. Kita harus berani memberikan diri kita kepada dalam tangan Tuhan ya. Maka dengan itu kita akan belajar sesuatu yang baru. Di dalam kita belajar sesuatu yang baru itu, kita membagikannya ya, antara satu dengan yang lain. Sama seperti yang sekarang ini ya. Oh, tidak dapat kebaktian di dalam gereja, oh boleh live. Oh, banyak orang tidak mengetahui cara live. Tidak mengapa, kita belajar berbagi. Nah, satu yang sama berlaku pada jemaat mula-mula dan pada saat hari ini ya. Mungkin masalah yang berbeza, tapi situasi itu tetap sama ya. Jadi ingat, apa yang kita lakukan pada saat hari ini, tindakan kita pada saat hari ini, di dalam kita tidak mampu untuk bersekutu bersama-sama, itu adalah hal yang luar biasa. Kita mampu mengumpulkan keluarga kita ya di hari Minggu, walaupun tidak dapat datang beribadah, kita dapat berkumpul bersama-sama, mengambil masa memuji menyembah Tuhan ya, bersama-sama di rumah kita masing-masing. Itu hal yang luar biasa kita mampu lakukan. Nah, jemaat Tuhan, jangan pernah kita katakan, oh, saya hanya mendengar firman Tuhan melalui live, saya hanya mendengarkan firman Tuhan melalui setiap video yang ada. Mungkin itu kita pikirkan sudah cukup, tapi anak-anak kita tidak bawa. Jadi mulai daripada saat hari ini, jemaat Tuhan, bawa anak kita berkumpul bersama-sama ya, bawa anak kita berkumpul bersama-sama ya, untuk kita ya, walaupun tidak pergi ke kebaktian, kita bawa anak kita mandi ya, awal pagi sarapan ya, pas itu pakai pakaian yang bagi kita baju kebaktian, supaya kita itu semangat ya. Jadi kita kumpul bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ataupun kita mendengar live kah ya, kita ikut beribadah ya. Itu adalah suatu hal bagaimana kita mendekatkan diri kita, mendekatkan keluarga kita dengan Tuhan ya, mengajarkan anak kita apapun situasi kita mampu memuji menyembah Tuhan ya. Jadi ingat, apa yang Anda lakukan pada hari ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Jadi kita melihat bahwa kedua hal ini yang membawakan kita berpikir sejenaknya ya. Kita sudah ada asas di dalam iman kepercayaan kita. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang menjadi suatu yang menjadi dorongan bagi kita tahu, tetapi sangat jarang kita mengambil tindakan ya. Kita belajar daripada jemaat mula-mula ini ya, tindakan mereka, mereka rasakan mereka tidak mencukupi, ada yang merasa kekurangan, mereka sanggup menjualkan semuanya. Takkan kita tidak sanggup untuk membagikan masa untuk keluarga kita kan, membagikan masa untuk keluarga kita beribadah kepada Tuhan ya. Jadi itu dua hal yang kita pelajari daripada jemaat mula-mula. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita melihat ada dua hal yang kita pelajari melalui teks ini ya. Melalui teks ini, yang pertama, apa yang kita pelajari adalah mengutamakan kepentingan bersama ya, mengutamakan kepentingan bersama ya. Jadi di dalam Filipi 2 ayat yang keempat mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Nah, jadi kita di sini diajar ya, konsep pemikiran
mereka seperti ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan yaitu memperhatikan orang di sekeliling kita. Maksudnya mungkin kita rasakan iman kepercayaan kita teguh. Kita rasakan tahap keimanan kita itu cukup. Tapi kita harus melihat orang di sekeliling kita. Tidak payah jauh, saudara-saudari. Lihat anak kita, lihat istri kita, lihat suami kita, lihat menantu kita, lihat cucu kita, lihat keluarga kita dulu. Bagaimana mereka dapat bersekutu di dalam keadaan yang seperti ini, ya. Kita harus melihat mereka, ya, harus melihat. Nah, jadi ketika kita memperhatikan orang lain, ya, bukan suatu hal yang mudah. Diri kita sendiri pun kita rasakan tidak mampu Tuhan, ya. Apatah lagi dengan situasi yang seperti ini. Tetapi kita harus buangkan ego kita, belajar merendahkan diri, ya, di depan Tuhan, ya. Apatah lagi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita sangat susah memperhatikan orang lain, ya. Saya pun sudah cukup tertekan bagaimana saya memperhatikan orang, tetapi kita harus belajar, saudara-saudari, bagaimana jemaat mula-mula memiliki konsep, ya, mengutamakan kepentingan orang lain. Begitu juga dengan kita pada saat hari ini. Seperti mana yang setelah katakan, tak payah melihat jauh, lihat keluarga kita dulu. Lihat suami kita, lihat istri kita, lihat anak kita. Kalau anak kita sudah berkawin, lihat menantu kita juga. Kalau menantu kita, anak dengan menantu kita ini ada anak, ya, lihat cucu kita. 5, ya. Kalau kita sudah, ya, memperingatkan mereka ini golongan kelima ini, ya, puji Tuhan, Anda luar biasa. Jadi dalam keadaan seperti ini, saudara-saudari, utamakan kepentingan kita, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi apapun yang kita lakukan pada saat hari ini membawa orang, ya, membawa anak-anak kita, keluarga kita dekat dengan Tuhan, ya. Tidak ada yang dapat memberikan dorongan keadaan seperti ini, ya. Tidak ada yang mampu yang membawakan kita, karena kita paham situasi yang seperti ini sekarang, ya, jemaat Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya percaya dan yakin satu hal ini saya pernah bawakan dalam bulan 4, ya. Dalam bulan 4 khotbah saya yang ketiga kalau tak silap saya, ya. Jadi ingat di dalam Kolose pasal yang ke-23, ya. Kolose pasal yang Kolose pasal yang ketiga yang ke-23, di situ mengatakan apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Jadi inilah konsep hidup kita yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, ya. Baik kita sebagai suami istri, sebagai ibu dengan bapak, kita harus mengajar konsep ini kepada anak-anak kita, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Kalau orang katakan, Alim juga mau juga kebaktian, ya, tak payah hiraukan, ya. Kalau anak kita katakan, untuk apa kebaktian? Ya, kita harus tegas, saudara-saudari, karena apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi melalui kesaksian hidup jemaat mula-mula, ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan apa yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, siapa yang sanggup pada saat hari ini mau menjual rumah mereka, ladang mereka, setiap apa yang mereka ada untuk kepentingan orang lain? Siapa yang sanggup, kan? Nah, tidak ada yang sanggup, tetapi mereka memikirkan Tuhan. Sama seperti kita, ya, pada saat hari ini kita lakukan, kita membawa keluarga kita membawa orang di sekeliling kita untuk membagikan berkat, untuk menikmati berkat yang daripada Tuhan. Itu memang suatu yang tidak mudah, tetapi itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi ingat, saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri, ya, tetapi semua orang memerlukan orang lain juga. Jadi marilah jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama melakukan, ya, tugas kita pada saat hari ini. Bukan mungkin saya sebagai pastor terbatas adanya untuk melawati kita,
ya, rumah ke rumah, ya. Tapi bukan karena saya tidak mampu pergi ke rumah setiap jemaat yang ada, kita tidak beribadah, tidak mempunyai persekutuan, ya. Kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pelayan yang ada, ambil tindakan kita bersama-sama, ya, untuk kita menjalankan tindakan kita, ya. Tindakan kita itu bukan di dalam gereja saja, tapi tindakan kita itu di dalam rumah kita juga, ya, jemaat Tuhan. Jadi mari bersama-sama kita membuat pekerjaan ataupun beban yang kita hadapi ini supaya itu menjadi ringan, ya, dan dapat berbuat banyak hal, ya, banyak hal yang memberkati diri kita, memberkati orang di sekeliling kita. Nah, ketika kita berkumpul bersama-sama, baik dengan keluarga kita, saudara-saudari kita memiliki suatu teamwork, ya, teamwork yang luar biasa, ya, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita bersama akan menjadi indah bila satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mendorong, saling menyokong, saling menopang, dan saling mengasihi, ya. Jadi ini, ya, kita mari memperhatikan, bukan saya katakan tidak boleh kita memperhatikan orang lain dahulu, ya. Kita memperhatikan keluarga kita, menyokong keluarga kita, karena kita yang paling dekat dengan keluarga kita kan. Jadi menyokong mereka, mengatakan iya Tuhan itu tetap ada bagi kita walaupun dalam keadaan seperti ini. Mengasihi keluarga kita tahu anak-anak kita, diri kita pun mempunyai tekanan, istri kita pun mempunyai tekanan, suami kita pun mempunyai tekanan pada saat hari ini, ya, dengan COVID-19. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu, saudara-saudari, adalah membuatkan kita makin memiliki persekutuan yang erat, ya, antara satu dengan yang lain. Jadi maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bagi kita pada saat hari ini untuk kita terus, ya, membangun persekutuan kita di dalam COVID-19 yang kita hadapi pada saat hari ini, ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah seperti yang saya katakan, jangan pernah membiarkan keluarga kita itu terabai, ya, karena anak kita tahu anak-anak kita tidak lama tidak kebaktian. Inilah masa kita bersama-sama membawa anak-anak kita, ya. Jadi inilah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada saat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Oleh karena kesempatan yang ada, kami dapat belajar bersama-sama melalui firman-Mu yang sangat luar biasa adanya, sehingga kami dapat mempelajari sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami telah belajar apa itu asas di dalam kehidupan kami, dalam apa yang kami hadapi pada saat hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga terus menguatkan iman kepercayaan kami, hati kami ya Tuhan, dan biarlah kami mau terus belajar melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepada setiap pribadi kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada setiap pribadi kami untuk kami melaksanakannya, untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk memperhatikan satu dengan yang lain ya Tuhan, untuk memberkati antara satu dengan yang lain ya Tuhan, dan untuk melakukan semua yang kami lakukan pada saat hari ini adalah untuk Engkau ya Tuhan. Dengan keadaan seperti ini ya Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan seluruh jemaat BIM Apuih pada saat hari ini ya Tuhan, daripada anak kecil sampai kepada bapak ibu kami, datuk nenek kami yang ada. Berkati mereka yang Tuhan, menguatkan iman kepercayaan mereka, memberkati segala pekerjaan mereka yang akan dimulaikan pada keesokan harinya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai mereka, keluar masuknya mereka, kemana saja mereka pergi, dimanapun saja mereka melangkah, kiranya Engkau juga terus menyertai mereka. Dan kami juga terus menyerahkan bagi anak-anak yang tidak bersekolah pada saat hari ini, yang masih bersekolah di rumah mereka masing-masing. Lindungi mereka, naungi mereka, berikan mereka semangat untuk tetap belajar yang Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi semua pribadi kami pada saat hari ini ya Tuhan. Lindungi kami, naungi kami Tuhan daripada segala bahaya. Engkau tahu ya Bapa bahwa pada saat hari ini kes COVID-19 semakin meningkat, tetapi kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau terus memberikan perlindungan, penanganan kepada setiap pribadi kami pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.